Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Prayoga, saya dari DKP Dodoa. Izin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dosen. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu. Bagaimana penjelasannya bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu di tengah heterogis penduduk Indonesia dan multi etnis? Jelaskan. Sini saya akan jawab. Jadi bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu di Indonesia karena memiliki sejarah panjang sebagai bahasa resmi dan bahasa pengantar dalam berbagai konteks nasional seperti pendidikan, pemerintah, dan media massa. Beberapa faktor yang menjelaskan mengapa bangsa Indonesia dapat mempersatukan masyarakat yang beragam etnis di Indonesia adalah: yang satu, sejarah perjuangan kemerdekaan; yang kedua, kebijakan pendidikan; yang ketiga, bahasa baku; yang keempat, media massa; yang kelima, bahasa netral. Dan dengan faktor ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif sebagai perangkat sosial, membantu mempersatukan masyarakat yang heterogen secara etnis di Indonesia. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana upaya untuk menjaga dan menjelaskan bahasa dan budaya daerah sebagai identitas kesukaan tanpa meninggalkan menghilangkan sisi nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia? Jelaskan. Jadi melestarikan bahasa dan budaya daerah sebagai identitas kesukuan sambil tetap mempertahankan nasionalisme sebagai bangsa Indonesia adalah suatu tantangan yang penting. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah: satu, pendidikan multibahasa; yang kedua, festival budaya dan tradisi; yang ketiga, museum dan pusat budaya; yang keempat, media lokal; yang kelima, kebijakan inklusif; yang keenam, kebijakan inklusif. Nah, dengan langkah-langkah ini, masyarakat dapat merasa bangga dengan identitas etnis dan budaya mereka sambil merasa bersatu sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang beragam. Ini membantu memelihara dua aspek, yang itu identitas kesukuan dan nasionalisme, tanpa menghilangkan salah satunya. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu jika Anda memasuki suatu komunitas yang berbeda dengan latar belakang budaya Anda, bagaimana upaya Anda beradaptasi dan bersosialisasi dengan komunitas tersebut? Gunakan analisis dengan pendekatan komunikasi antar budaya. Nah, jadi ketika memasuki komunitas dengan latar belakang budaya yang berbeda, penting untuk menggunakan pendekatan komunikasi antar budaya. Untuk beradaptasi dan bersosialisasi, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, penyadaran budaya, yaitu penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang budaya komunitas yang Anda masuki. Pelajari nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang mendefinisikan kelompok tersebut. Yang kedua, berpikir terbuka. Jadi, jangan menganggap budaya Anda sebagai standar yang benar atau lebih baik. Berpikirlah terbuka dan hargai perbedaan budaya sebagai peluang untuk belajar. Yang ketiga, bahasa. Usahakan untuk memahami dan berbicara dalam bahasa komunitas tersebut. Bahasa adalah jendela ke budaya, dan berbicara dalam bahasa yang mereka gunakan dapat memudahkan komunikasi dan menunjukkan penghargaan terhadap budaya mereka. Terus yang kelima, mendengarkan aktif. Mendengarkan dalam seksama apa yang dikatakan oleh anggota komunitas. Luangkan waktu untuk mendengarkan cerita, pengalaman, dan pandangan mereka. Ini akan membantu Anda memahami cara berpikir dan merasa mereka.
Yang kelima, hormati norma-norma sosial. Hormati norma-norma sosial komunitas seperti etiket, aturan berbicara, dan perilaku yang diharapkan. Ini akan membantu Anda berinteraksi dengan sopan dan tidak menyinggung orang lain. Nah, yang keenam, bertanya. Jangan ragu untuk bertanya jika Anda tidak yakin tentang sesuatu. Bertanya dengan sopan adalah cara yang baik untuk memahami dan menghindari kesalahpahaman. Yang ketujuhnya, kesadaran diri. Refleksikan setiap sikap dan perilaku Anda. Sadari bahwa tindakan Anda dapat dipahami oleh orang lain dalam konteks budaya mereka. Nah, yang terakhir, menghormati nilai-nilai lokal. Jika ada perbedaan budaya yang signifikan, usahakan untuk menghormati nilai-nilai lokal tanpa harus mengorbankan nilai-nilai Anda sendiri. Ini adalah contoh kompromi budaya yang sehat. Nah, pendekatan komunikasi antar budaya membantu Anda membangun hubungan positif dengan komunitas yang berbeda budaya, meminimalkan kesalahpahaman dan memungkinkan Anda untuk belajar dan tumbuh dalam interaksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.